Jambu ini manis banget. Segar. Jangan lupa subscribe Bangun Lombok. Tidak, gerak ya depan. Selamat pagi sahabat Lombok. Pagi ini kita melanjutkan aktivitas berkebun kita. Jadi kegiatan kita pagi ini kita akan melakukan pemupukan pokok durian kita, pemupukan rutin dengan menggunakan NPK seimbang 16-16. Jadi kita siapkan dulu seperti biasa topi, dan jangan lupa menggunakan kos tangan. Jadi sahabat Lombok, kalau kita lihat di belakang ya, di belakang itu terlihat daunnya cukup baik ya. Jadi pemupukan kali ini tujuan kita untuk mempertahankan kesuburan durian kita biar perkembangannya lebih baik lagi. Ini NPK yang kita gunakan, NPK 16-16. Kali ini kita menggunakan NPK Mutiara 16-16 ya. Jadi metodenya akan kita tabur di sekitar pokok durian dan berada di ujung ya, ujung dahannya ya, atau di bawah kanopi dari durian kita. Kemudian akan kita coba tutup sedikit ya, biar tidak menguap. Jadi sahabat Lombok, sebelum kita melakukan pemupukan durian, kita ingin melakukan review ya. Jadi ini kondisi kebun durian sebelum dilakukan pembersihan gulma atau rumput. Jadi baiknya sebelum kita melakukan pemupukan, kita bersihkan gulma yang ada di sekitar kanopi durian. Dan ini kondisi kebun durian yang sudah dilakukan pembersihan gulma atau rumput di bawah tajuk durian. Jadi terlihat lebih bersih ya. Jadi mengawali musim kemarau, kita akan coba melakukan perawatan yang maksimal. Ini adalah durian montong kane. Kalau kita lihat dari daunnya terlihat lebar, hijau, dan bersih. Ini menandakan durian ini dalam keadaan sehat. Jadi di kebun ini ada dua varietas, yaitu montong kane dan musangking. Kita lihat juga perkembangan dari durian musangking. Terlihat daunnya ini lebar, hijau, dan panjang ya. Ini ciri khas musangking, dan ini tampak sehat, percabangannya juga baik. Jadi sahabat Lombok, tujuan dari pembersihan gulma salah satunya adalah untuk memaksimalkan ya unsur hara dari pupuk yang kita akan aplikasikan, sehingga tidak berebut dengan gulma atau rumput yang ada di bawah durian. Salah satu teknik atau cara dalam mengaplikasikan NPK adalah
dengan cara membuat lingkaran di bawah tajuk durian kita. Tujuannya yang pertama agar pupuk yang kita aplikasikan ini tidak menguap karena terkena sinar matahari atau nanti larut terbawa air jika hujan ya. Ini tujuannya semata-mata untuk lebih mengefektifkan unsur hara dari pupuk bisa terserap oleh akar secara langsung dan mengurangi penguapan. Metode yang kita gunakan kali ini yaitu metode dengan menaburkan ke lubang lingkaran yang sudah kita buat. Nanti setelah itu akan kita tutup ya. Setelah merata, maka pupuk yang sudah kita taburkan tadi kemudian ditutup dengan menggunakan tanah galian. Jadi pembuatan lubangnya ini jangan dalam-dalam ya, cukup setengah cangkul saja ya, kurang lebih 10 cm itu sudah cukup. Kita lanjutkan pemupukan ke durian musangking. Jadi ada 3 pokok musangking yang ada di kebun ini, dan ke depan akan kita lakukan penanaman dan penyambungan ya terhadap durian-durian yang montongkane, karena sini mayoritas atau lebih banyak durian yang ditanam adalah montongkane. Belum ada durian super tembaga atau durian duri hitam di sini, sehingga ke depan kita akan lengkapi koleksi dari deretan durian-durian premium agar lebih lengkap. Selain dengan cara ditanam, juga kita kombinasikan dengan cara ditabur di sekitar pokok durian agar lebih merata tujuannya. Seperti biasa, jangan lupa ditutup untuk menghindari penguapan, dan jika hujan agar pupuk yang sudah kita tabur tidak terbawa oleh air hujan. Kita lanjutkan ke durian montongkane. Ini adalah durian yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan potong pucuk. Terlihat sehat ya, dari daun yang terlihat menghijau dan lebar. Dosis yang kita gunakan dalam pemupukan ini, satu pohon itu kurang lebih setengah kilo ya. Jadi tergantung dari besarnya pokok durian. Jika lebih kecil maka kita aplikasikan lebih sedikit. Jadi poinnya teman-teman petani durian pemula, semakin besar pokok durian maka membutuhkan asupan nutrisi yang lebih besar. Jika dia kecil maka lebih sedikit. Baiknya jangan sampai overdosis ya. Lebih baik membaca cara menggunakan dan takaran yang ada di bungkus. Pada kesempatan kali ini kita dibantu oleh si bocil ya. Jadi sengaja dilibatkan agar sedini mungkin itu memiliki keterampilan, pengetahuan mengenai bagaimana cara berkebun atau bertani, dan agar juga menghargai ya keringat orang tuanya, bagaimana rasanya menjadi petani. Harapannya ini adalah penerus-penerus petani-petani milenial ke depan. Ini juga salah satu durian yang kita potong pucuk ya, sudah nampak tunas atau cabang baru yang muncul.
Kita juga melakukan pruning terhadap jeruk jeruti ya, kalau bahasa Lombok. Ada juga yang menyebutnya jeruk Bali. Jadi terlihat rimbun dan ada 3 cabang yang menuju ke atas, sehingga kita kurangi 1 ya, agar tidak terlalu rimbun. Jadi harapannya tahun ini semoga bisa berbunga dan berbuah, karena jeruk ini manis ya, jadi buahnya di dalam itu berwarna merah. Tidak lupa juga kita melakukan pruning tipis-tipis ya terhadap pokok durian. Jadi pruning juga tidak dilakukan hanya satu waktu, dapat dilakukan secara berkala tergantung dari kondisi fisik durian ya. Jika banyak tunas air yang muncul, maka bisa kita kurangi atau hilangkan dengan harapan unsur hara yang ada itu terserap oleh cabang-cabang produktif, bukan tunas-tunas air. Karena tunas air ini bisa saja membesar jika dibiarkan, tetapi tidak akan muncul buah di sana. Jadi harus kita kurangi secara berkala. Manfaat pruning juga ya, kita dapat melakukan pembentukan cabang-cabang produktif di pohon durian kita, karena harapannya setiap cabang yang ada itu dapat produktif nanti di masa pembuahan. Oleh karena itu jauh-jauh hari harus sudah kita bentuk ya, agar cabang-cabang yang terbentuk itu adalah cabang-cabang produktif. Jadi disinilah salah satu seni dari menanam dan merawat durian. Tidak bisa hanya kita tanam kemudian dibiarkan hidup ya secara alami. Jadi jika ingin hasilnya maksimal, maka harus ada intervensi dari pemilik kebun. Jangan lupa selain ikhtiar juga berdoa ya. Seperti biasa, setelah kita merawat durian, kita coba cek buah yang ada di kebun. Jambu kristal merah. Alhamdulillah sahabat Lombok, kita sudah selesai melakukan pemupukan durian dan kita dapat jambu kristal ya, jambu kristal merah. Jambu ini manis banget. Kita minum kelapa muda guys. Segar, sampai ketemu lagi. Salam petani durian.